وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, video yang sudah kita putar tadi, kata para pelaku dan juga penggemarnya, itu adalah kegiatan bersolawat. Solawat kepada Nabi. Konser solawat. Solawat gayeng kata mereka. Karena pas solawatan seperti itu, mereka merasa gayeng. Sambil joget, sambil merokok, sambil kumpul cewek-cewek, teriak-teriak, ya, sambil ketawa-ketawa. Padahal nggak tahu itu konsep sholawat yang seperti itu diambil dari madhab siapa, dari fikihnya siapa, dan manfaat serta fadilahnya apa, ya, nggak tahu. Yang jelas kalau yang seperti itu dikatakan sholawat yang menambahkan amal soleh, ya, menambah amal soleh, sholawat yang menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholawat yang menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu jelas 100%, bahkan 1000%, bahkan lebih dari itu, bahwasanya itu adalah kedustaan, kedustaan, dusta yang murni, tidak terkontaminasi dengan kebaikan sama sekali, ya. Tapi yang sangat membagongkan kaum muslimin, ya, mereka itu manusia-manusia yang seperti itu, kalau ditegur, dinasehati, dijelaskan, jangan bersolawat dengan solawat yang seperti itu, dengan cara yang seperti itu, dijelaskan bahwasanya itu adalah solawat-solawat bid'ah yang sesat, itu bukan ibadah tapi kemaksiatan yang harus dijauhi. Kemudian diajak untuk mengamalkan sholawat yang asalnya dari Nabi Muhammad SAW saja, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saja, supaya jelas keutamaannya, maka langsung yang menegur, yang menasehati, yang menjelaskan, itu langsung dapat gelar Wahabi. Wahabi. Dan mereka itu tidak segan-segan melontarkan kata-kata kotor untuk mencaci orang yang menegur, yang menjelaskan, yang menasehati, yang meluruskan itu, ya. Ini ada satu video kaum muslimin, satu video yang cukup menarik, video seseorang yang mengaku sebagai mantan vokalis yang dulunya juga begitu, jingkrak-jingkrak solawatan gak jelas, ya. Tapi alhamdulillah beliau ini sudah berhenti, tidak ikut lagi dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, ya. Orang ini merespon para pelaku joget-joget yang sedang misuh-misuh karena kegiatan mereka yang mereka klaim sebagai sholawatan itu dikritik. Tapi sayang kaum muslimin, video misuh-misuhnya ini cuma pendek, ya. Para pelaku konser sholawatan itu misuh-misuh cuma videonya pendek. Kalau panjang, dah, ya, kita kucek aja sekalian, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Weh, apa itu sholawatan kok goyang-goyang? Kowe sing komentar, Cuk, tekono. Nah, kata-katanya sebatas ini kaum muslimin, ya. Kata-katanya, ya, sangat mendidik jamaahnya. Lah model khodimul majelisnya begini, ya gimana jamaahnya kaum muslimin, ya? Tambah hancur pastinya. Ini orang wis potongane gak bejaji, omongane elek, ya. Mau diambil apanya? Ya, mau diambil apanya? Bermajelis dengan orang yang modelnya begini, ya. Nggak ada yang mau diambil itu, ya. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Weh, apa itu sholawatan kok goyang-goyang? Kowe sing komentar, Cuk, tekono. Mohon maaf Kapten, bukannya kami saat ini nggak mau datang ke majelis Anda. Tapi sekarang kami sudah taubat, kami sudah kapok datang ke majelis-majelis seperti itu lagi. Dulu kami sering banget datang ke majelis-majelis seperti itu. Sering banget, bahkan saya pribadi sebagai salah satu vokalisnya, mantan vokalisnya lebih tepatnya. Asyik memang, seru banget, seru. Bahkan kita kadangkala itu sampai mencari kapan nih ada majelis-majelis seperti itu lagi. Karena kita happy datang ke sana, bisa
bisa joget-joget sepuasnya. Sampai tengah malam, sampai larut malam kita nggak peduli. Yang penting asik aja joget-joget. Mirip dengan konser, hanya saja berkedok sholawat. Hanya saja syair-syairnya syair-syair Arab. Jadi sama orang itu kita nggak disangka sedang bermaksiat. Enggak. Orang itu menyangka kita sedang beribadah nih. Sedang bersolawat nih. Padahal yang kita puaskan di situ hawa nafsu kita saja. Joget-joget sepuasnya, asik, happy, beban terlupakan. Karena memang hawa nafsu kita yang dipuaskan pada saat itu. Berbeda memang ketika kita datangnya ke konser beneran. Mungkin orang lain ngelihatnya, oh ini lagi bermaksiat ini. Makanya kita nggak datangnya ke konser, kita datangnya ke majelis-majelis yang mirip dengan konser seperti ini. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi, fakta ada di mana-mana. Seperti apa sih majelis Anda yang Anda sebutkan itu? Semua orang sudah tahu. Gimana liriknya, gimana musiknya, gimana orang-orang yang datang mendengarkan lirik dan musik-musik itu. Ya otomatis, karena musik dan liriknya dibuat seperti itu, ya akhirnya mereka joget-joget. Bahkan bawa bendera gede-gede, dikibarkan bendera gede-gede, penuh satu lapangan itu. Inikah yang dinamakan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita tegur hal-hal yang tidak sesuai dengan ibadah solawat itu, Anda nggak terima. Anda menutup-nutupi kesalahan itu, bahkan berusaha membenarkan kesalahan yang sudah jelas-jelas terpampang nyata. Joget-joget di majelis salawatan. Terus Anda mengatakan, ya mendinglah joget-joget daripada Anda datang ke tempat konser beneran. Nanti berzina di sana, mending datang ke sholawat, joget-joget di sholawat. Na'udzubillah. Kalau pakai mendang-mending seperti ini, na'udzubillah, maka nggak akan ada yang namanya kesalahan. Mending nyopet daripada ngerampok. Mending ngerampok daripada begal. Mending begal daripada klitih. Misalkan terus seperti itu, nggak ada kesalahan namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Hei, janganlah kalian campur adukan kebenaran hak dengan kebatilan. Udah jelas ini suatu hal yang benar, ibadah yang sangat mulia. Jangan dicampur sama kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian sembunyikan kebaikan itu, kebenaran yang hak, padahal sebenarnya kalian tahu. Gak usah pura-pura gak tahu kalau joget-joget dalam sholawat itu adalah perbuatan batil. Gak usah pura-pura gak tahu kalau misalkan joget-joget dalam rangka bersolawat kepada Nabi SAW adalah bentuk penghinaan terhadap sholawat itu sendiri. Semoga Allah berikan hidayah. Itulah namanya perbuatan bid'ah kaum muslimin ya. Bid'ah itu adalah sebuah bentuk keyakinan atau perbuatan yang dibangun di atas ro'yu, di atas akal dan hawa nafsu, bukan dibangun di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pelaku bid'ah itu disebut juga sebagai ahlul hawa, para pengikut hawa nafsu. Dan itulah mengapa para ulama mengatakan bahwasanya bid'ah itu lebih disukai syaitan daripada maksiat. Karena pelaku bid'ah itu akan terus mencari pembenaran atas perbuatan mereka. Karena pelaku bid'ah itu tidak pernah merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah, sehingga sulit bertaubat. Ya, pelaku bid'ah itu akan terus mencari pembenaran untuk membenarkan keyakinan dan perbuatan mereka. Meskipun sudah jelas-jelas ya, ibaratnya itu tai kucing di depan mata. Dia akan tetap berusaha bagaimana itu supaya terlihat seperti coklat, beraroma seperti coklat, dan rasanya juga seperti coklat. Padahal jelas tai kucing. Ya. Demi apa? Demi membenarkan hawa nafsunya. Coba ya, seharusnya orang yang gemar bersolawat, ya, itu kan hatinya lembut, perkataannya baik. Lah ini kok malah misuh-misuh di atas panggung, pakai mikrofon. Coba. Ya. Tapi ya namanya di tempat maksiat, wajar lah kalau omongannya begitu. Ya. Itu tempat maksiat kaum muslimin, yang digelari sajadah, dipasang kaligrafi, dikasih bendera yang khas supaya terkesan islami. Ya. Seolah-olah itu islami, religius. Ya. Lagi mana nggak disebut maksiat yang seperti itu, ya? Yang model begitu, itu sholawat model apa? Yang ngajari siapa? Ulama mana yang ngajari?
Solawat sambil joget-joget, sambil merokok, campur baur laki-laki perempuan, naudzubillah min dzalik. Ya. Bersyukurlah orang-orang yang bisa bertaubat dari kemaksiatan yang berkedok solawatan seperti itu. Dan semoga yang belum sadar, belum bertaubat, ya, kita doakan agar mereka segera sadar dan segera bertaubat, kemudian belajar dengan benar bagaimana mengamalkan agama Islam ini, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.